Halo adik-adik, selamat pagi, shalom, selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini, minggu tanggal 19 Juli 2020. Ya, kita akan beribadah sekolah minggu masih dalam tetap beribadah online ya. Kita belum bisa berkumpul bersama-sama karena ada sesuatu, ada corona. Jadi kita belum bisa bertemu langsung. Jadi lewat video saja, lewat HP saja ya kita bisa bertemu ya. Gak apa-apa ya. Tetap semangat. Oke. Mana semangatnya dulu? Mana semangatnya? Oke. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Adik-adik, pagi ini Kakak Vin tidak sendiri loh. Kakak Vin ditemani sama dua sahabat Kakak Vin. Ya, pertama sahabat Kakak Vin ada Kakak Sisi yang senang dengan setianya dia menemani Kakak Vin untuk bermain musik agar kita bernyanyi lebih bagus lagi. Dan yang kedua ada sahabat Kakak Vin lagi yaitu Lula. Kita panggil ya, Lula. Lula, sini dong. Kita mau sekolah minggu bersama adik-adik. Iya Kakak Vin. Iya, halo ya teman-teman. Halo, selamat pagi. Saya Lula, sahabat dengan Kakak Vin dan Kakak Sisi. Iya, tunggu dulu. Ada sesuatu kayaknya apa ya? Kakak Vin, kenapa rambutnya sama? Oh, enggak apa-apa Lula. Ini kan Kakak Vin sayang Lula, makanya Kakak Vin modelin rambutnya Kakak Vin sama dengan Lula. Cuman versi Lula itu hitam, kalau Kakak Vin pirang loh. Oh gitu. Kalau begitu kita sama dong rambutnya. Oke adik-adik. Ya teman-teman, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Vin, oke. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah kita mau ibadah. Oke adik-adik, kita akan lanjut ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami mengucap syukur karena Engkau sudah menjaga kami di sepanjang malam hingga Engkau bangunkan kami di pagi hari ini dengan hari yang baru. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau menyertai akan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus berkati juga Kakak Sisi
yang bermain musik, juga sebentar Kakak Budi yang akan bercerita tentang firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik. Lula, kita nyanyi lagu apa lagi ya? Lagu apa? Apa ya? Oh iya Kak Kavin, lagu itu Aku Bahagia, Bahagia. Oh iya, itu lagu Aku Bahagia. Oke, ya kita angkat satu lagu Aku Bahagia. Yesus angkat bebanku dan beri kelepasan, beri kelepasan, beri kelepasan. Iya, adik-adik tahu enggak kalau Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali sama kita, ya? Saya juga Kak Kavin, saya juga disayang sama Tuhan Yesus. Oh iya, Lula juga disayang sama Tuhan Yesus. Semua disayang sama Tuhan Yesus, ya. Buat adik-adik di rumah juga Tuhan Yesus itu sangat sayang. Kenapa? Rasanya kita merasakan apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan selama Tuhan Yesus sayang sama kita? Ayo, apa Lula? Apa ya? Tuhan Yesus masih kasih nafas hidup buat kita. Tuhan Yesus masih menjaga, memberi kesehatan, juga kesehatan buat mama, buat papa, buat oma, buat opa. Cerewet banget sih lu, nih Lula. Ya tapi tidak apa-apa, cocok. Memang Tuhan Yesus memang semua sayang sama kita. Nah untuk itu kita angkat satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Oh ya, adik-adik, lagu kita ini sekaligus nanti mengantar untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Budi. Ya, kita angkat satu lagu, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam firman. Kita akan membaca serta mendengarkan renungan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Budi. Lula, diam ya, gak boleh ribut, gak boleh kesana kemari, gak boleh berisik. Kita mau dengar firman Tuhan. Iya Kak Kavin, siap. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kakak Budi di sini. Hari ini Kakak Budi mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Oke adik-adik, walaupun saat ini kita masih tetap di rumah saja, tapi kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini Kakak Budi mau cerita buat adik-adik yang ada di rumah. Mohon adik-adik yang ada di rumah duduk yang manis, duduk yang tenang, ya, supaya semuanya fokus ke layar kacanya semua, layar HP-nya semua. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa.
Selamat pagi Bapakku yang baik, karena pagi-pagi hari ini kami anak-anakmu akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun mampukanlah kami ya Tuhan sebagai anak-anakmu untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kakak Budi mau bercerita, yaitu sahabat yang selalu membuat orang bergembira. Adik-adik, di suatu kota yang bernama Galilea dan di suatu tempat yang bernama Kana, ada suatu pesta yang meriah, yaitu pesta perkawinan. Nah, di sana di pesta perkawinan itu sangat ramai sekali. Ada banyak orang-orang yang diundang di sana. Dan ada juga seorang sahabat yang senantiasa ikut hadir di sana. Nah, pada suatu hari adik-adik, di tempat perkawinan itu ada seorang pelayan yang selalu siap membantu, yang senantiasa bekerja untuk menolong tuannya. Dia mempersiapkan sebuah tempayan yang berisi anggur, untuk memberikan kepada tamu-tamu yang hadir pada saat itu di acara perkawinan tersebut. Nah, adik-adik, pelayan ini sangat sibuk. Dia membagikan setiap minuman yang berisi anggur yang enak, anggur yang manis buat tamu-tamu yang datang pada hari itu. Pelayan ini memberi pada tamu yang datang lagi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika masih ada tamu yang datang, pelayan ini sangat gelisah. Bagaimana ini? Teman, bagaimana ini? Pelayan ini sangat gelisah. Karena apa? Ternyata yang di tempat tempayan itu yang berisi anggur sudah habis adik-adik. Betapa gelisahnya pelayan ini yang ada pada saat itu. Dia sangat gelisah. Bagaimana ini? Minuman anggur sudah habis. Terus tamu-tamu masih banyak yang datang. Apa yang harus kuperbuat ini? Gelisah dan takut nanti tuannya marah. Ketika dia sedang gelisah, ada seorang ibu bersama dengan seorang anak. Dia datang menghampiri. Kamu kenapa? Ini Bu, air anggur kami habis. Kami tidak punya lagi untuk diberikan tamu-tamu yang datang. Bagaimana ini? Kami takut nanti dimarahi. Terus ibu ini melihat kepada anaknya. Tolonglah bantu dia. Tetapi apa kata anaknya ini? Waktuku belum tiba, Ibu. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, ibu ini berkata kepada pelayan-pelayan, perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu. Ketika pelayan ini mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia berkata, isilah tempayan-tempayan itu yang kosong dengan air. Pelayan ini, kok air yang harus diisi? Tetapi pelayan ini mendengar apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dia melakukannya. Nah, pelayan ini akhirnya mengisi tempayan ini yang kosong dengan air. Semua tempayan ada 6 dia isi dengan air. Lalu dia mengaduk-aduknya, diaduk-aduk. Terus Tuhan Yesus bilang, cedoklah, berikan kepada pelayan-pelayan itu. Pelayan ini akhirnya mengambil, memberikan kepada tamu-tamu yang masih datang pada saat itu.
Dia memberikan kepada tamu-tamu itu, terus tamu itu meminumnya. Waduh, ini anggur yang paling enak ini. Kenapa baru disediakan? Wah, ini luar biasa enak sekali. Mantap. Wah, ketika mendengar tamu-tamu yang meminum pada saat itu, hati pelayan sangat gembira, hati pelayan sangat tenang. Tadi yang rasanya takut, gelisah, dia terlihat tersenyum. Ya, yang tadinya air biasa menjadi air minum yang luar biasa, yaitu air anggur yang manis, air anggur yang sedap yang tiada taranya. Ya, pelayan-pelayan yang ada pada saat itu sangat tenang atas pelayan yang dilakukan pada orang-orang pada saat itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus membuat suatu tanda yang luar biasa. Tadinya adalah air yang biasa menjadi air anggur yang manis, air anggur yang nikmat, sedap di antara anggur-anggur yang pada saat itu disediakan. Nah, adik-adik, dari cerita ini tadi seorang pelayan yang merasa gelisah, tadi dia merasa takut karena takut dimarahi sama tuannya nanti, yang pada saat itu anggur mereka sudah habis untuk diberikan. Tetapi ada seorang penolong, sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus, yang hadir pada saat itu mengikuti undangan pada pernikahan itu di daerah Kana. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai sahabat harus bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat teman-teman kita, buat saudara kita, buat orang tua kita, dan siapapun itu saja yang kita temui. Kita harus bisa membuat mereka tersenyum, membuat mereka merasa gembira, bersuka cita. Dan satu orang ini yaitu sahabat kita Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Baik masalah apapun yang kita hadapi, baik itu kita mungkin sedang menangis atau sedih, atau kesusahan mengerjakan soal di rumah, PR di rumah, kita pernah merasa jengkel karena selalu diejek, diganggu teman, datang sama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, Dia senantiasa mau menolong dan menghibur kita, membuat kita yang tadinya marah menjadi tersenyum, yang tadinya kita sedih menjadi bersukacita. Datang pada Tuhan, karena Yesus adalah sahabat yang sejati buat kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kakak Budi mau lihat adik-adik yang ada di rumah, apa sudah ada yang membawa Alkitab? Sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing? Kalau begitu, mari semuanya buka Alkitabnya. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru supaya enak didengar. Oke? Mari kita siapkan Alkitab kita baca bersama-sama ya. Kakak Budi hitung di sini 1 sampai 3 kita baca sama-sama. 1 2 3. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengucap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, itu ceritanya adik-adik, yang dimana Tuhan Yesus membuat tanda atau mujizat yang pertama di Kana di waktu itu dalam pesta perkawinan, yang tadinya air yang biasa, yang tidak ada rasanya, yang tadinya tawar saja, menjadi air anggur yang manis, air anggur yang sedap dan luar biasa. Sehingga orang memuji, wah, ini air anggur yang luar biasa. Nah, adik-adik, ingat, menjadi sahabat harus selalu membuat orang-orang di sekitar kita selalu tersenyum, bergembira, bersukacita. Cerita Kakak Budi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Lula, bawa aja persembahan. Iya kakak, bawa, siap. Ya, kita angkat satu lagu, "Bawa Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, ya, kita fokus kepada Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang hidup bagi kami semua anak-anak-Mu. Jadikan kami ya Tuhan selalu mengandalkan Engkau sebagai sahabat kami di setiap pergumulan hidup kami. Di saat kami sedih, di saat kami marah, di saat kami jengkel, sakit hati. Buatlah kami untuk selalu tersenyum, bergembira, bersukacita. Sehingga kami bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi sesama kami, bagi saudara kami, bagi teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa buat kehidupan kami. Terima kasih Engkau senantiasa menjaga, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, yang saat ini melanda dalam kehidupan kami, virus corona. Namun kami yakin dan percaya kuasa Tuhan senantiasa berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga segala sakit penyakit dijauhkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan keluarga besar kami dimanapun saja dia berada. Kami mohon Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan mereka, berikan kekuatan serta kesehatan yang baik, sehingga kehidupan orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kehidupan kakak-kakak pengasuh kami dalam pekerjaannya,
dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, dalam segala hal aktivitasnya. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati mereka, berikan kekuatan serta kesehatan yang baik. Jaga dan lindungi mereka, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Sehingga mereka semua ya Tuhan, kakak-kakak pengasuh kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami, presiden kami, bahkan pemerintah kami yang ada di tingkat provinsi, daerah, dan dimanapun saja berada, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami, memimpin daerah kami, memimpin provinsi kami ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun saja mereka berada. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka, anak-anak Tuhan yang ada di luar sana dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadikan ya Tuhan mereka anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, dan menjadi sahabat yang baik bagi sesamanya, dan menjadi teman yang selalu senantiasa berbagi sukacita terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka dalam kondisi virus corona pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, hamba-hamba Tuhan, majelis Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, maupun dalam segala hal apapun. Tuhan berkati, jaga dan lindungi, berikan kemampuan, kekuatan, serta kesehatan yang baik, sehingga anak-anak Tuhan selalu senantiasa dalam lindungan tangan Tuhan. Ya Bapakku yang baik, saat ini juga kami akan berdoa untuk persembahan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau mau suci kuduskan persembahan kami ini yang kami beri, sehingga dapat dipergunakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, sempurnakanlah doa syafaat kami ini yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik adik-adik. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dan kita akan tutup dengan satu buah lagu yang berjudul apa tadi itu? Oh, ya. Kita akan angkat satu lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik yang ada di rumah, Kakak Budi mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa.
kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera senantiasa memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, adik-adik yang berada di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih buat Lula, juga Kakak Sisi. Terima kasih sudah menemani Kakak Vin pada pagi hari ini. Ya. Kakak Vin, kalau lain kali ibadah sekolah minggu panggil Lula lagi ya. Ya Lula harus rajin sekolah minggu ya, seperti anak-anak yang di rumah itu, mereka rajin ikut sekolah minggu walaupun tidak bersama-sama di gereja, tapi tetap mereka melaksanakan di rumah. Ya, oke Lula. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh, girang